Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Firdaus. Pada video kali ini saya ingin memberikan jawaban ujian tengah semester pada materi Change Management di R1. Langsung aja kita ke soalnya. Nomor 1, berikut ini merupakan macam-macam perubahan bencana dan perubahan bencana. Oke, kita berawal dari perubahan berencana ya. Perubahan berencana itu adalah aktivitas yang dimaksudkan dan diarahkan dalam sifat dan desainnya untuk memenuhi tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasinya itu sama satu. Misalkan ya pokoknya untuk mencapai tujuan sama itu harus melakukan perubahan terencana gitu. Lalu ada perubahan tidak berencana. Perubahan tidak berencana itu pergeseran antara aktivitas organisasi karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal di luar kontrol organisasi. Jadi nggak sama tujuannya, terjadilah perubahan tidak berencana gitu. Lanjut di nomor 2, sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Tahapan itu ada menurut ahli dan ada yang umum ya. Kita bahas yang umum aja. Yang pertama itu ada start smart, yang dimana tahap ini itu disebut juga sebagai pre-planning, lah, karena di awal step ya sudah pasti awal-awal yang sebelum melakukan rencana gitu. Tahap ini individu-individunya itu bersiap untuk melakukan perubahan. Jadi punya mentalnya dulu nih, udah siap belum melakukan perubahan. Lalu ada shock. Di tahap ini itu seperti pemimpin memulai kick off gitu. Jadi misalkan kayak di dalam bermain bola kan wasit prit kick off mulai. Nah, ini di bagian ini tuh shock gitu, di bagian apa tadi soalnya? Perubahan gitu. Lalu ada depression and anger. Tahap ini dilakukan dan reaksi yang muncul akibat adanya reorganisasi. Biasanya iya karena organisasi udah enak terus di reorganisasi pasti ada perubahan ini gitu. Lalu ada hang in atau preserve. Tahap ini reorganisasi dan hubungan kerja yang baru dimulai dibekukan. Ya, terus ada hope and readjustment. Dari artinya aja udah jelas ya, readjustment berarti kita harus melakukan penyelarasan lagi dalam organisasi tersebut. Lalu ada rebuilding, yang dimana rebuilding ini uh, kan tadi tahap sebelumnya kan untuk melakukan perubahan. Nah, rebuilding ini pas udah jadinya gitu, udah jadi tok perubahan udah berubah gitu. Lalu nomor berapa lagi, nomor 3, coba sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Ada poin-poin penting ya yang menjadikan apa namanya organisasi menjadi perubahannya jadi sukses gitu. Yang pertama adalah strateginya terencana. Yang kedua ada menekankan cara cara baru meningkatkan efisiensi kerja. Lalu ada mengandung nilai humanistik, ada menggunakan pendekatan ilmiah, ada perubahan yang direncanakan, perubahan komprehensif dan perubahan jangka panjang. Itu ada poin-poin penting yang setidaknya efektif gitu untuk melakukan perubahan dan bahkan berhasil gitu. Lalu kita ke nomor 4, bagaimana cara mengubah budaya organisasi budaya perusahaan ya. Yang pertama adalah fokus dulu nih, apa masalahnya. Jadi banyak perusahaan yang nggak fokus pada organisasi tersebut, dan disitulah tidak akan bisa merubah budayanya, karena ya gimana orang perusahaan aja nggak peduli sama lingkungannya, pasti lingkungan juga akan begitu, jadi kurang baik. Lalu rangkul unsur-unsur terkecilnya gitu, jadi perusahaan melakukan pendekatan eh, pendekatan ke yang paling kecil gitu di perusahaan apa sih, misalkan dalam koloni karyawan yang mungkin kecil gitu, yang paling bawah melakukan pendekatan dulu gitu. Lalu tentu ini apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dibuang. Nah, itu penting sih, karena kalau kita di perusahaan kita mempunyai sesuatu yang nggak penting itu bakal nggak ada perubahan gitu, ya udah itu aja gitu. Budaya juga itu aja, nggak bakal bisa berubah. Lalu yang paling penting sih pimpin dengan contoh ya. Jadi percuma gitu karyawan bakal ngelihat atasannya, wah atasan gue begini, ternyata nggak bakal mau dong ngikutin budayanya. Nah, kita misalkan sebagai pemimpin dari perusahaan tersebut harus melakukannya terlebih dahulu agar bisa dicontoh oleh karyawan-karyawannya gitu, seperti itu. Lalu sebutkan dan jelaskan teknik dalam uh, mengurangi tantangan mengurangi perubahan. Jadi sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Ya, ada beberapa teknik sih dalam melakukan ini, seperti
mengurangi tantangan berarti seperti penolakan ya. Yang pertama ada edukasi, komunikasi, dan sosialisasi. Biasanya informasi yang baru datang atau perubahan itu masih rancu ya. Jadi kita adakan edukasi itu, kita kasih tahu kepada pengarahan lah kepada semua stakeholder gitu kalau ada informasi perubahan yang baru. Lalu komunikasi ya udah pasti lah, karena kita harus berkomunikasi agar tidak ada informasi yang salah dan bersosialisasi gitu. Lalu poin kedua ada partisipasi dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan. Karyawan juga harus ikut turut andil ya, jangan atas-atasannya doang. Lalu ada poin ketiga, memberikan dukungan dan komitmen. Dukungan komitmen perusahaan atau organisasi sangatlah penting dalam proses perubahan untuk dapat meminimalisir rasa takut gitu. Jadi ya karyawannya nggak bakal cemas. Lalu ada menerapkan perubahan secara adil ya. Pastilah kalau nggak adil pasti banyak-banyak adanya penolakan. Lalu ada koersi. Hal ini merupakan tindakan terakhir untuk mengatasi penolakan perubahan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Koersi yang berarti tindakan ancaman secara langsung ditujukan kepada karyawan supaya karyawan ataupun anggota dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk menerima perubahan ditetapkan. Kayak ancaman gitu, misalnya karyawan nggak bakal mau ya kita mau, yang nggak mau kita bakal paksa karena itu akan merubah semua di perusahaan tersebut gitu. Oke, cuman 5 soal, mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.